Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliniatul Islam dengan NIM 2004-2075 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Sejarah masyarakat Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu era manusia purba, era prakolonial atau era kerajaan, era kolonial, dan era pasca kolonial. Masyarakat Indonesia juga mengalami 3 fase perkembangan yang menghasilkan suatu sistem atau tatanan sosial sampai saat ini, yaitu fase komunal primitif atau corak produksi manusia saat itu adalah berburu dan meramu untuk mempertahankan hidupnya. Fase feodal, corak produksi manusia saat itu adalah tanah dan tenaga kerja yang terikat dengan tanah, serta fase kapitalisme atau masyarakat dibagi menjadi golongan masyarakat biasa dan golongan priai. Awal lahirnya masyarakat Indonesia adalah karena adanya migrasi atau perpindahan penduduk secara bergelombang di zaman glasial atau es mencair, dan adanya pertumbuhan internal masyarakat yang hidup di pinggiran sungai sekitar Sulawesi. Karena pada saat itu hidupnya masih bergantung pada alam atau disebut dengan homosentris. Pada intinya, perkembangan manusia di Indonesia sejak masa lampau atau purba sampai sekarang dapat dibedakan berdasarkan kebudayaannya, yaitu zaman prasejarah, zaman purba, zaman Madya, zaman baru atau modern. Sejarah manusia purba di Indonesia. Manusia purba mengacu pada manusia yang hidup pada zaman prakarsa atau zaman sebelum mengenal baca dan tulis. Manusia purba juga disebut sebagai prehistoric people, yaitu manusia yang hidup jauh sebelum dikenalnya tulisan, dan mereka memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu, serta diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Banyak bukti-bukti otentik yang menguatkan keberadaan manusia purba, khususnya di Indonesia, mulai dari fosil, ukiran, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Di Indonesia, penemuan manusia purba pertama kali yaitu di wilayah Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada zaman ini, manusia purba belum mengenal yang namanya bercocok tanam. Mereka biasanya mendapatkan makanan langsung dari alam dengan berburu atau langsung mengambilnya dari tanaman. Mereka juga tidak menetap atau nomaden dan seringkali berpindah-pindah, baik dalam bentuk individu atau berkelompok. Kemudian berkembang memasuki zaman mengenal baca dan tulis. Di fase inilah manusia mulai membuat ukiran di batu yang disebut sebagai prasasti. Di Indonesia ada 8 macam fosil manusia purba yang ditemukan, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus yaitu manusia besar tertua dari Jawa yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Meganthropus merupakan makhluk tertua yang ada di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis.
Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Desa Pening dekat Mojokerto dan di Desa Sangiran dekat Surakarta, Jawa Timur. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus adalah manusia kera yang berjalan tegak yang ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Berupa tulang rahang, 2 geraham, bagian atas tengkorak, dan tulang paha di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Pithecanthropus solensis. Pithecanthropus solensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo yang ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Homo wajakensis adalah manusia purba dari Wajak yang ditemukan di Desa Wajak, tepatnya di lembah Sungai Brantas dekat Tulang Agung, Jawa Timur, oleh van Richthofen pada tahun 1889. Selanjutnya yaitu Homo floresiensis, yaitu manusia purba dari Flores yang ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown pada tahun 2002. Homo solensis adalah manusia purba dari Solo yang ditemukan oleh von Koenigswald dan Weidenreich pada tahun 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Homo sapiens adalah manusia cerdas atau bijaksana yang ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934. Yang kedua yaitu masyarakat Indonesia zaman kerajaan. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera atau Swarna di Dwipa sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya 2 kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Yang pertama yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Ada 5 teori besar proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, teori Kesatria, teori Sudra, dan teori arus balik. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem kerajaan. Sistem pemerintahan pada waktu itu adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala suku. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha menyebabkan sistem kesukuan diganti dengan kerajaan. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Sedangkan kerajaan-kerajaan bercorak Buddha di Indonesia antara lain Kerajaan Kalinga dan Sriwijaya. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti bidang agama, politik dan pemerintahan, bidang sastra dan bahasa, bidang seni tari, dan bidang seni bangunan. Yang kedua yaitu kerajaan Islam. Kerajaan sebagai sebuah pemerintahan oleh penguasa Islam hadir di Indonesia sekitar abad ke-12. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka. Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan berbagai ajarannya ke penduduk Indonesia dan menggantikan Hindu-Buddha sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Balilah yang tetap mempertahankan mayoritas Hindunya. Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara, dan kemudian para pedagang menyebarkan Islam kepada pedagang lainnya. Kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam seperti Kerajaan Demak, Samudra Pasai, Banten, Mataram, Pajang, Makassar, Gorontalo, dan yang lainnya.
Yang ketiga yaitu masyarakat Indonesia masa kolonial. Sebelum Belanda menguasai Indonesia, telah terjadi penjelajahan samudera dalam konteks imperialisme dan kolonialisme kuno ke Nusantara. Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang menjadi pelopor dan sangat antusias dalam penjelajahan samudera. Faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera ke Nusantara yaitu mencari tempat penghasilan rempah, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani yang menyebabkan ditutupnya pelabuhan tersebut bagi pelayaran bangsa Barat. Yang ketiga yaitu dorongan goal atau kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Kemajuan teknologi maritim seperti penemuan kompas, teleskop, peta dunia, dan kapal luar. Membuktikan teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat dan terinspirasi dari kisah perjalanan Marco Polo yang ditulis dalam buku Imago Mundi. Kolonialisme bangsa Belanda diawali dari berdirinya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan, kekuasaan kolonial di Indonesia diambil alih pemerintah Belanda. Sejak itulah bangsa Indonesia di bawah kolonial pemerintahan Belanda. Selama masa penjajahan, Belanda melakukan monopoli perdagangan dan juga kerja rodi. Tindakan sewenang-wenang dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonialisme Belanda, Portugis, dan Spanyol telah menimbulkan kesengsaraan dan kepedihan bagi bangsa Indonesia. Menghadapi tindakan tersebut, menjadikan rakyat Indonesia memberikan perlawanan yang sangat gigih. Di antaranya adalah perlawanan Ternate, perlawanan Demak, rakyat Aceh, perang Pedri, perang Diponegoro, dan lain-lain. Dengan penjajahan yang dialami, membuat bangsa Indonesia bangkit untuk melakukan perubahan, yaitu munculnya organisasi yang mengarah pada upaya mewujudkan nasionalisme Indonesia, yang merupakan bukti bahwa berubahnya pola pikir para tokoh pejuang kemerdekaan dari pola perjuangan fisik menjadi non-fisik. Hal tersebut terwujud berkat meningkatnya pendidikan di masa itu, yang kemudian melahirkan kelompok baru, yakni kaum intelektual atau golongan terpelajar. Organisasi yang muncul pada saat itu seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Indonesia, dan Muhammadiyah. Yang terakhir yaitu masyarakat Indonesia masa pasca kolonial. Setelah penjajahan yang dilakukan Belanda, kemudian Jepang juga melakukan penjajahan ke Indonesia. Jepang pada awal kedatangannya menggunakan strategi licik, yaitu berpura-pura menjadi juru selamat bagi negara-negara di Asia, dengan slogannya yaitu 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jepang sangat menginginkan agar kebudayaannya dimasukkan ke kebudayaan Indonesia, sehingga hal tersebut berdampak pada berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik dari aspek geografis, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Setelah mengalami masa penjajahan yang lama dan membuat kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia. Tetapi setelah kemerdekaan, kondisi negara Indonesia belum stabil karena masih banyak masalah-masalah di berbagai bidang yang harus dihadapi. Ada 4 bidang yang perlu diatasi oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, bidang ekonomi. Keadaan perekonomian Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi, sehingga pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, dan berakibat juga pada keadaan kas negara, bea cukai, dan pajak dalam keadaan nihil. Bidang politik, kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan banyak sekali mengalami perubahan dan pembauran di segala aspek.
Sebagian besarnya melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintah, yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa Jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Bidang sosial dan budaya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi perubahan sosial budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada khususnya, dikarenakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan diproklamirkan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang memiliki proses yang sangat panjang. Para tokoh Muslim berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam. Dan kemudian melalui lembaga ini lahir tokoh-tokoh Muslim yang berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apakah ada dari teman-teman atau kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, penyaji. Ya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cieng April Lorenza, NIM 20042195, Prodi Ilmu Administrasi Negara, akan bertanya, jelaskan apa perbedaan pada masa kerajaan dengan masa kolonial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Isang Kadri, NIM 1930. Oke, perkenalkan, nama saya Isang Kadri, NIM 19136019, dari Prodi Geografi NK. Di sini saya ingin bertanya kepada tim penyaji, jelaskan perubahan struktur sosial perang kemerdekaan. Oke, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, sama. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cieng April Lorenza, yaitu jelaskan apa perbedaan pada masa kerajaan dengan masa kolonial. Masa kerajaan atau fase feodalisme. Pada fase feodalisme, corak produksi masyarakat pada saat itu adalah tanah dan tenaga kerja yang terikat dengan tanah. Kekuasaan ekonomi politik berdasarkan pada kepemilikan tanah atau yang disebut sebagai raja. Nilai-nilai sosial yang terbentuk pada saat itu adalah primordial atau kesukuan, monarki absolut atau kekuasaan tak terbatas. Awal lahirnya feodalisme yaitu sekitar 400 Masehi. Pemberontakan yang terjadi untuk menghancurkan feodalisme yang pernah dilakukan oleh Ken Arok melawan Akutu Mapel hanya bisa menghancurkan budaya pada saat itu. Kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu adalah kerajaan yang bisa menguasai jalur perdagangan. Kemudian hancurnya feodalisme dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kondisi Nusantara pada saat itu yang merupakan jalur sutra atau jalur yang mempertemukan dunia timur dan barat menjadi sasaran bagi bangsa timur dan bangsa barat untuk menguasainya.
Pada masa kerajaan ini, masyarakat telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masyarakat sederhana. Ciri-cirinya antara lain, hubungan dengan keluarga tetap kuat, hubungan antara anggota masyarakat sudah mulai renggang dan mulai didasarkan pada kepentingan untuk memenuhi untung rugi atas dasar kepentingan ekonomi. Adat istiadat yang berlaku di masyarakat masih dihormati, dan masyarakat sudah mulai terbuka dengan adanya pengaruh dari luar. Timbulnya pemikiran yang rasional. Lembaga-lembaga pendidikan sudah mulai muncul, sehingga persentase buta huruf sudah mulai menurun. Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis berdampingan dengan serasi. Ekonomi yang berorientasi pasar mulai menambah persaingan di bidang produksi. Dan gotong royong masih terus berlaku. Kemudian pada masa kolonial atau fase kapitalisme. Fase kapitalisme lahir karena adanya kontradiksi antara para pedagang atau borjuis dengan raja yang melahirkan revolusi borjuis di Prancis pada tahun 1789. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi atau penemuan mesin uap. Semenjak zaman kerajaan di Indonesia, masyarakat mengabdi pada kepentingan keraton dan selalu hidup menerima apa adanya. Kekuasaan-kekuasaan di daerah diserahkan kepada para bupati dan penggawanya. Mereka memungut hasil bumi dari masyarakat dan hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sampai datangnya VOC ke Indonesia. VOC pada mulanya datang hanya untuk berdagang saja. Tetapi lama-kelamaan dengan pengaruh dan kelicikannya, VOC dapat menguasai perdagangan rempah-rempah dari Indonesia yang dibutuhkan oleh Eropa. Dan pada akhirnya VOC dapat menggantikan kekuasaan bupati sebagai penguasa daerah dalam memungut dan membeli hasil bumi dari masyarakat. Akhirnya VOC tidak dapat bertahan lama di Indonesia karena mengalami kebangkrutan dan kemudian ia mengutus dan menempatkan seorang gubernur jenderal. Dan hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan struktur kekuasaan daerah, di mana kekuasaan politik dan pemerintahan yang pada awalnya ada di tangan bupati, kemudian berubah menjadi bupati harus bertanggung jawab kepada seorang residen yang dipilih oleh Belanda. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah Cieng bisa memahaminya? Bisa. Terima kasih penyaji. Ya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, untuk jawaban yang kedua, yaitu mengenai perubahan struktur sosial setelah Perang Kemerdekaan. Perubahan struktur sosial setelah Perang Kemerdekaan dapat dilihat pada tempat tinggal yang ditempati oleh masyarakat. Pada umumnya, mereka tinggal di perkotaan dengan menempati posisi-posisi sosial tertentu. Tetapi ada juga yang tinggal di pedesaan tanpa adanya hubungan dengan kota. Ya, yang pertama yaitu priai baru. Yang kedua yaitu golongan intelektual Islam reformis. Yang ketiga priai lama, golongan intelektual Islam konservatif, dan kelompok masyarakat pedesaan. Kemudian kelompok masyarakat pedesaan yang marginal di Jawa. Dan yang terakhir yaitu kelompok orang yang secara umum terdapat dalam semua lapisan masyarakat pedesaan. Sekian jawaban saya tentang perubahan struktur setelah Perang Kemerdekaan. Apakah Saudara Ihsan bisa mengerti? Iya, sudah. Terima kasih atas jawabannya kepada tim penyaji. Ya, Terima kasih. Ya. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin hanya sekian presentasi saya pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.